Alhamdulillah, salawatan ala salamatan ala Rasulillah, sahbihi Rasulillahi wa mala, amma ba'du. Ya, jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini dalam podcast Al-Falah Berbicara. Ya. Nah, para pendengar sekalian, hadirin, kali ini kita kedatangan narasumber yang masih muda, ya kan, Ustadz muda di desa kita, Limau Manis. Nah, sepak terjangnya dalam Al-Quran ini, masya Allah, udah malang buana lah, ya kan. Nah, dan beliau juga sebagai qori di Dusun 7, desa Limau Manis. Nah, tanpa berpanjang lebar, ya, mari kita langsung berkenalan dulu dengan Kakanda, ya. Kita manggilnya Kakanda saja, Kakanda Ari. Ya. Assalamualaikum, Kakanda Ari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Apa kesibukan hari-hari sekarang? Kesibukan hari ini ya terutama ya mengajar ngaji anak-anak lah. Kemudian tahsin juga ada, mengajar ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu di desa sendiri juga, dusun sendiri, mungkin di desa yang lain juga ada beberapa tempat. Bahkan sampai lumayan jauh lah. Ada yang di Galang juga. Jadi intinya hari ini kegiatan hari-hari itu memang mengajar, kebanyakan mengajar sih. Mengajar ya. Masuk guru juga lah ya. Guru ya. Iya, guru ngaji. Guru ngaji lah. Nah, tadi kan Bang Ari sempat bilang ngajar ngaji anak-anak, terus ngajar ngaji ibu-ibu juga. Nah, sebelum ke situ, ini kilas balik dulu ke Bang Arin. Hal yang pertama memotivasi Bang Ari untuk bisa mempelajari Al-Quran ini awalnya bagaimana? Ini untuk motivasi saya sendiri nih ya. Oke. Awal mulanya karena zaman-zaman dulu ya, mungkin zaman sekarang juga masih banyak lah. Tapi di zaman dulu itu antusias anak-anak itu kalau udah lihat orang yang sedang baca Quran atau kawan sendiri yang sedang baca Quran dan suaranya bagus, cantik suaranya. Nah, jadi kita ini termotivasi gitu. Awal mula termotivasi itu karena melihat orang yang kok bisa ya suaranya bagus ya gitu, enak ya. Jadi kepengen ngikut gitu, motivasi awal. Tapi yang paling utama memang termotivasi karena adanya dorongan juga dari orang tua untuk terus mengaji. Dorongan orang tua penting. Dorongan orang tua tetap penting nomor satu. Nah, itu dari Bang Ari ya kan, terkait dorongan orang tua. Nah, sebelum ada nggak kisah di mana Bang Ari itu susah untuk diajak ngaji sama orang tua? Hingga akhirnya orang tua itu ada tindakan untuk kekerasan sedikit lah, ya kan, pukul pakai kayu lah. Dulu kan saya gitu, pakai tali pinggang saya dulu biar ngaji. Nah, Bang Ari gimana nih Bang Ari? Saya termasuk yang penurut juga. Cuman ya namanya kalau anak-anak itu juga tetaplah ada yang namanya jenuh, bosan. Bahkan dulu pernah ada cerita lucu juga ya. Saking hampir setiap hari lah mengaji, jadi timbul rasa bosan, kepengen libur satu hari itu pura-pura sakit tuh. Pura-pura sakit gitu kan, supaya nggak ngaji gitu kan. Ya itu terjadi dulu, sempatlah pura-pura sakit ya supaya bisa libur mengaji. Karena memang orang tua ini nggak mau, orang tua saya itu nggak mau kalau anak itu nggak ngaji. Nah, tapi namanya anak-anak kan tetap juga ada rasa jenuh, bosan. Ada pasti. Akhirnya ya dulu ya, sekarang insya Allah enggak lah. Karena dulu kan kalau masa-masanya kita kecil-kecil, kita lebih enaknya itu main sama kawan, ladang, sawah. Karena anak-anak itu kan memang dunianya main, main. Benar. Ditambah lagi ngajinya itu pas jam-jam sore. Itu capek-capeknya. Jam-jam krusial itu. Nah, ini untuk anak-anak mungkin ya kan Bang. Di Masjid Al-Falah sendiri, ini kan Bang Ari sebagai guru ngaji anak-anak. Nah, untuk anak-anak sendiri yang ngaji sama Abang ini udah berapa muridnya? Ada kalau di masjid ya sekitar hampir 30 orang tapi ya.
yang datang itu mungkin sekitar 20. Namanya juga anak-anak kan. Kalau dia kepengen ngaji, lagi rajin dia, maka dia juga datangnya rajin gitu. Cuman kalau yang di rumah itu hampir 40 anak. Ada di rumah juga berarti? Ada di rumah juga. Berarti khusus dia ya? Khusus di rumah dan di masjid. Kadang yang di rumah pun tetap saya arahkan juga ke masjid. Oh, ke masjid ya. Berarti salah satu untuk kita meramaikan masjid kita. Masjid terutama. Nah, terus apa namanya Bang Ari, terkait anak ngaji ini, ada nggak dari pandangan Bang Ari sendiri perbandingan dari orang atau anak-anak yang sering hadir sama yang jarang hadir? Nah, ada nggak gitu? Perbandingan apa namanya dalam bacaan mungkin? Iya. Udah pasti ya, kalau anak-anak yang konsisten dalam belajar, maka insya Allah lebih pintar, lebih lancar juga bacanya. Ya sudah pastilah, karena normalnya begitu. Kalau kita senantiasa datang mengaji, karena ala bisa karena biasa gitu, lancar kaji karena diulang, kan begitu. Benar. Tapi kadang ada gini juga Bang Ari, dia sering hadir ya, jadi rajin hadir, tapi kondisi dia belajar itu susah nangkep gitu. Ada yang jarang hadir, tapi sekali hadir nangkepnya cepet. Nah, ini ada. Untuk mengarahkannya ini kayak mana Bang Ari sendiri? Ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya ibarat batu ya. Batu itu kalau begitu kerasnya batu, ketika terus ditetesi air hujan, maka batu itu akan nampak dia sedikit bolong dan berbekas. Betul. Jadi walaupun anak tadi susah diajari, susah nangkap dia, tapi kalau istiqomah terus dalam belajar, terus dia mengaji, maka insya Allah nanti sedikit demi sedikit pasti ilmu itu dapat. Pasti dia dapat memahami walaupun sedikit. Beda dengan anak-anak yang nggak pernah ngaji. Ya mungkin sudah bakat juga dari dia, mungkin IQ-nya lebih tinggi. Kan ya, benar. Tapi kan tetap yang diutamakan adalah anak-anak yang konsisten dalam belajar itu. Lebih senang kita lebih senang lihat anak-anak yang konsisten daripada hari ini ngaji seminggu 2 minggu baru ngaji lagi gitu kan. Nah, lebih konsisten, lebih suka yang konsisten anak-anak gitu. Apapun jadi guru gitu. Nah, itu bagian dari adab sebenarnya ya. Ketika anak itu mengaji, kemudian dia datang konsisten dia, artinya kan dia hormat dengan gurunya. Nah, setelah dari itu Bang Ari, apa namanya, yang dipelajari dari mengaji itu sama anak-anak itu apa-apa aja? Adakah yang mungkin ada yang kayak mujawad, apakah sampai segitu, atau ada yang mau jadi qori nih misalnya gitu, kayak Bang Ari kan qori, apakah dia ada kelas khususnya atau dia memang udah belajar ngaji di masjid aja gitu, atau memang khusus nih di rumah? Tetap ada ya. Kalau kebetulan saya kan qori juga, jadi walaupun sedikit yang saya bisa dalam tilawah Quran ini kan begitu. Tapi kalau ada anak-anak yang berpotensi dalam membaca Al-Quran, terkhusus di bidang suara ya, suaranya bagus, dia ingin jadi qori dan qori'ah, maka tetap saya arahkan di rumah. Tapi memang jam belajarnya beda ya. Kalau tahsin atau misalkan mengaji biasa itu mulai dari habis maghrib tuh, malam Selasa, malam Rabu sampai malam Sabtu. Nah, tapi kalau khusus tilawah dia di hari Minggu pagi. Jam 8 pagi sampai selesai. Jam 10 begitu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan pribadi nih. Ini kalau belajar qori gitu, Minggu pagi. Minggu pagi. Kenapa di pagi? Karena di pagi hari itu dia masih fresh tuh. Masih fresh itu. Kalau udah siang udah malas lah ya. Sore juga begitulah. Apalagi anak-anak ya. Betul. Waktu bermainnya itu kepengennya main aja gitu. Kalau pagi kan masih bisa diarahkan dan pikiran tuh masih fresh aja gitu. Berarti dari anaknya sendiri pun juga nggak terbebani sama kondisi sekitar. Yang kedua juga kondisi apa namanya di pagi hari juga mendukung kan gitu kan, baru bangun juga langsung dites suara-suara tinggi lah kan gitu. Nah, itu tadi dari anak-anak Bang Ari. Nah, ini terkait peran penting orang tua. Nah, mungkin yang punya anak yang udah ngajikan sama Bang Ari ini kan udahlah, udah enak nih. Udah ada Bang Ari yang ngajar ngaji. Tapi ada juga orang tua yang masih enggak peduli sama anaknya. Terkait jangankan ngaji dulu, baca Quran lah sendiri di rumah. Enggak
nggak peduli orang tuanya lagi. Nah, ada nggak pesan penting yang Bang Ari sampaikan untuk para orang tua ini? Ah, pesan pentingnya ya perlu kita pahami bahwa anak itu tanggung jawab kita orang tua. Betul. Ya. Jadi jadi atau tidaknya anak ke depan itu semuanya tergantung kepada orang tuanya, terkhusus ibundanya. Dan kalau masalah ngaji ini dua-dua juga terlibat ya. Jadi kalau pesan saya itu sama orang tua ini jangan kalah sama anak. Jangan kalah Jangan ya. kalah sama anak. Hari ini apalagi kita lihatlah handphone tuh ya. Iya. Anak-anak itu 24 jam kalau dikasih handphone aja mungkin mereka nggak bosan-bosan tuh. Wah. Kan begitu. Ya, Jadi 2 hari, 3 hari ini kita tahan. betul. Hari ini kita digempur dengan yang namanya Modernitas itu. Iya. Iya. Gadget dan lain Gadget. sebagainya begitu kan. Siap. Dan sebagai orang tua itu kita juga nggak boleh lalai ya. Lalai untuk mendidik anak. Tetap harus kita motivasi anak itu. Tinggal kita lagi lihat di mana potensi anak. Kalau misalkan anaknya itu ada di bidang suara, maka diarahkan ke tilawah Quran. Kalau misalkan anaknya kuat menghafal, maka diarahkan ke hafiz Quran, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi memang peran orang tua itu tetap penting lah. Ini pengalaman pribadi ya. Saya ini mungkin ya nggak jadi apa-apa. Bahkan mungkin Quran saya nggak paham kalau nggak karena orang tua yang terus menerus orang tua ya. Mengingatkan, mengajak, apalagi mengajarkan kan gitu. Saya tuh dulu kalau mengaji itu diantar orang tua tuh. Dulu masih tinggal di Tembung, Titi Sewa. Itu ya. mengajinya itu karena orang tua nih antusias dan semangat juga mengantarkan saya ngaji. Itu sampai ke dari Titi Sewa Tembung, mengajinya itu di Siskambing Medan, samping Plaza Millennium itu jauh. Jadi kalau bukan karena orang tua, mungkin saya hari ini nggak jadi apa-apa. Ya. Mungkin nggak duduk di sini juga ya. Mungkin nggak duduk di sini juga, nggak ngajar juga. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting, sangat penting sekali untuk anak-anak sekarang. Yang penting jangan kalah sama anak. Kalau hari ini kita kalah sama anak, maka nanti di masa depan kita yang terima akibatnya. Kan begitu. Karena salah satu yang bisa menolong kita di alam kubur sampai nanti hari perhitungan adalah doa anak yang saleh. Salah satunya adalah doa anak yang saleh. Jadi kalau insya Allah kalau misalkan anak itu tetap diajarkan Al-Quran, maka insya Allah dia menjadi anak yang saleh dan salihah. Itu impian kita berdua sebagai seorang bapaknya. Betul. Nah, mungkin ini Bang Arya kan terkait peran penting orang tua dalam mendidik anaknya ya kan, terkhusus lagi mengajarkan anaknya itu membaca dan mengaji. Betul. Nah, mungkin banyak orang tua yang apa sih manfaatnya mengaji, kan gitu. Sampai saat ini anaknya ngaji ya nakal juga, bandel juga di jalan ya blengsean juga lah saya gitu kan. Nah, nggak ada manfaatnya aku tengok udah lah nggak usah lah, biar aja lah dia suka-suka dia. Ya. Nah, hari ini kita mungkin belum dapat ya atau belum dirasakan tuh manfaat dalam Quran. Orang tua itu mungkin belum merasakan karena masih hidup itu. Iya. Orang tua sekarang yang masih hidup ini kan mereka kan nggak merasakan dampak Al-Quran ini. Iya. Karena masih hidup. Nah, tapi kalau sudah meninggal dunia, ditanam dalam tanah, masuk dia ke alam kubur. Maka di situ ditanyai ya, disitulah taunya nanti orang tua ini pentingnya mendidik anak, pentingnya Al-Quran dalam diri anak. Karena salah satu itu tadi disampaikan salah satu penyebab orang tua ini terhindar dari siksa kubur adalah doa anak yang saleh gitu. Mungkin nggak terasa hari ini karena kita belum mati nih. Orang tua ini kan belum mati. Jadi belum terasa didoakan kan. Benar. Kasarnya begitu. Iya benar. Karena yang dilihat itu hanya sebatas pandangan dia aja. Iya, zahirnya aja. Iya, terkait anaknya yang ngaji nih ya kan. Supaya nggak ada perubahan juga udahlah. Itu yang dilihat ya, jadi manfaatnya nggak dirasakan sama dia kan? Dirasakan. Sebenarnya manfaat yang bisa langsung dampaknya kita rasakan anak itu yang pertama adalah adab ya. Jadi anak yang mengaji itu insya Allah mereka punya adab. Karena di guru saya tetap mengajarkan adab kepada anak-anak yang mengaji di rumah, bahkan mengaji di masjid juga. Kalau sama yang lebih tua
terutama orang tua Hmm. harus tetap dijaga adabnya. Jangan lebih tinggi suara kita ketimbang suara orang tua. Tetap diajarkan. Maka Al-Quran ini tetap mendidik kita supaya beradab. Karena salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai Udah lintas ya. ya, huda linnas, petunjuk bagi kita manusia kan. Poin penting bagi kita juga tuh. Ya, Adab, kalau nggak ada ilmunya banyak sama aja ya kan. sama aja. Tapi jangan salah juga. Yang salah juga ya. Jangan Benar. salah juga karena tetap butuh ilmu juga supaya kita beradab gitu. Tentu. Pastinya saling melengkapi keduanya ya. Iya, betul. Nah, mungkin ini yang terakhir nih. Iya. Bang Ari ya kan. Adakah pesan penting ya kan yang ingin disampaikan kepada anak murid mungkin ya kan, atau juga orang tua, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang Bang Ari ngajarin ya kan, mau di Masjid Al-Falah atau di masjid yang lain, untuk kita selalu dekat dengan Quran, tentunya dengan membacanya. Apakah adakah pesan penting itu? Pesan penting itu yang pertama, jadikan Quran itu sebagai pedoman hidup. Jadikan Quran itu sebagai teman hidup. Maka ketika kita jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup, pedoman hidup, maka bahagialah kita di dunia maupun nanti di akhirat. Ketika nanti Al-Quran itu menjadi teman kita semasa hidup, maka nanti Al-Quran juga akan menemani kita mulai dari alam kubur sampai nanti di hari perhitungan. Bahkan Al-Quran itu akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini adalah orang yang ahli Quran. Ya, orang yang senantiasa hari-harinya bersama dengan Al-Quran. Maka pentingnya Al-Quran adalah sebagai penolong, pemberi syafaat juga untuk kita. Jadi cintailah Al-Quran, jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita. Maka insya Allah bahagialah kita nanti dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini pesan ini tertuju ke awak juga nih. Ya, sama saya juga. Artinya saling mengingatkan. Saling mengingatkan, benar-benar. Ya, itulah tugas sesama muslim yang saling mengingatkan. Betul. Ketika kita di dalam kefuturan lah, ya kan, malas beribadah, sholat pun telat-telat, baca Quran pun jarang. Kita butuh teman-teman yang seperti ini. Betul. Salah satu syafaat juga kan adalah punya teman yang baik. Jadi teman yang baik itu nanti akan memberikan syafaat juga, pertolongan juga kepada kita. Maka carilah kawan yang baik, carilah juga teman yang baik. Yang pertama teman yang saleh, salihah, yang bisa mengajak kita kepada jalan yang benar, memotivasi kita dalam keadaan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah cintai Al-Quran, karena Al-Quran juga nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Itu saja. Masya Allah. Terima kasih sama Bang Ari, ini pesan-pesan yang mendalam sekali buat kita ya kan, terkhusus bagi saya sendiri nih ya kan. Nah, yang pertama tadi adalah jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ya kan, karena Al-Quran ini akan memberi persaksian kepada kita nanti di alam kubur. Yang kedua, jadikan Al-Quran ini sebagai teman, ya kan. Jadikan keseharian waktu luang kita kita isi dengan Al-Quran, membacanya, walaupun satu ayat ya kan, Bang Ari, ya kan. Walaupun satu ayat. Yang ketiga adalah kita cintai Al-Quran. Kenapa? Di era sekarang tentunya anak-anak muda, kita sendiri juga dihadapkan dengan perkembangan zaman yang luar biasa, terutama gadget. Kita nggak lepas nih dari gadget sekarang nih. Nah, apakah kita juga bisa nggak lepas dari Al-Quran? Ini pertanyaan kita masing-masing nih ya kan. PR juga untuk kita. Nah, tentunya para adik-adik ya kan, semangat belajar ngajinya, semangat mempelajari Al-Qurannya, insya Allah nanti bisa menjadi Bang Ari nih. Ya, terima kasih kepada Bang Ari saya ucapkan, ini menjadi pesan dan wasilah penting bagi saya, bagi pendengar juga ya kan, untuk bagaimana kita lebih dekat kepada Al-Quran. Ya.
Mungkin itu aja Bang Ari. Kita akhiri perjumpaan kita. Iya, Ya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.